Selamat pagi, Pak Hari, Pak Petrus, dan teman-teman sekalian. Marilah kita memulai ibadat pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Biar Anak-anak Datang Kepadaku dari Puji Syukur nomor 338. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Rahmat Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyebut diri murid Yesus. Tetapi apakah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya? Ataukah kita masih terikat dalam perbuatan daging? Kemerdekaan itu bukanlah kemerdekaan tanpa batas sehingga kita bisa melakukan apapun sesuka kita. Kemerdekaan dalam koridor firman Tuhan berarti kita harus disertai dengan ketaatan melakukan pengajaran sang guru. Menyebut diri Kristen berarti memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus yang memiliki kebenaran dalam kesesakan, menyadarkan seseorang dari dosa, dan kuasa Yesus membebaskan dari budak dosa. Marilah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah pencipta kita, dari tangan hemat-Mu kita telah menerima hak untuk hidup kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Anda telah memanggil kami sebagai umat Anda dan memberi kami hak dan kewajiban untuk menyembah Anda. Satu-satunya Allah yang benar dan Putra Anda, Yesus Kristus. Melalui kuasa dan kerja Roh Kudus Anda telah memanggil kami untuk menghidupi iman kami di tengah dunia, membawa terang dan kebenaran Injil yang menyelamatkan ke setiap sudut masyarakat. Kami meminta Anda untuk memberkati kami dalam kewaspadaan kami untuk karunia kebebasan beragama. Beri kami kekuatan pikiran dan hati untuk siap membela kebebasan ketika kami terancam. Beri keberanian dan membuat suara kami didengar atas nama hak-hak gereja dan kebebasan hati nurani semua orang beriman. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Sesudah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman Tuhan, kamu benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Teman-teman, sebagai anak muda, saya mengerti bahwa kita pengen hidup yang bebas. Bebas dalam berarti nggak dilarang siapapun oleh orang sekitar, orang tua, maupun dari firman Tuhan. Makanya kita jarang banget
baca Alkitab. Karena semakin kita baca Alkitab, kita semakin akan tertekan dan kita juga semakin akan merasa bersalah karena kita telah melanggar perintahnya. Faktanya adalah semakin kamu jauh dari firman Tuhan yang mendidik hidupmu, kamu pun akan semakin jauh dari rencana Tuhan atasmu. Padahal Tuhan dengan sengaja jelas ingin menyatakan jalan atas hidupmu. Sebagai manusia yang berakal budi, ciptaan Tuhan yang dikatakan sangat amat baik, saya yakin kita diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan sejati adalah saat kita memiliki otoritas untuk katakan tidak pada sesuatu yang merusak masa depan kita. Contohnya hidup perjudian, alkoholik, keterikatan pornografi, pencabulan, merokok, ganja, suka membantah, ngomong kotor, suka membangkang, suka berbohong, dan lain sebagainya. Contohnya dalam hidup perjudian, alkoholik, suka berbohong, ngomong kotor, membangkang, keterikatan pornografi, pencabulan, merokok, dan ganja. Jika kamu merasa hidup jauh lebih bahagia karena melakukan hal di atas, maka selamat. Kamu telah menjadi manusia yang diperbudak oleh kebebasan semu. Kebebasan sejati butuh nikmat Allah. Orang yang mau diajar dan dididik oleh Tuhan akan melihat jalan kehidupan. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Kristuslah yang telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Kita bukanlah hamba dosa. Kita adalah milik Kristus yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Hidupmu bukan hidupmu lagi. Hiduplah sebagai orang yang bebas dalam Allah. Maka kamu akan sungguh-sungguh bahagia, bahkan jiwamu merasa damai. Hatimu akan memiliki kebenaran dalam batin. Saya sangat suka pernyataan Paulus yang menyatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Dari pernyataan di atas, saya yakin bahwa Paulus telah dimerdekakan oleh Kristus sehingga ia tidak lagi memperhambakan diri sebagai budak kebebasan semu. Teman-teman, marilah hidup sebagai manusia Allah, manusia yang memiliki akal budi dan kehendak untuk katakan tidak pada sesuatu keinginan daging. Mendekatlah kepadanya, bangunlah kehidupan, baca Alkitab, berdoa, renungkan firman-Nya, dan jadilah pelaku firman. Tentunya untuk manusia rohmu, agar kamu dapat mengertikan Allah, dan kamu akan menyadari betapa mulianya panggilan Allah atas hidupmu. Sedikit demi sedikit, sikapmu akan diubah Tuhan. Segala kebebasan semu yang ada pada kamu akan terlepas sendirinya, tanpa kamu sadari. Kebebasan semu akan menghancurkan hidupmu, tetapi kebebasan sejati akan menuntun kamu pada tujuan Allah. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Untuk anak-anak muda dan teman-teman yang masih terbelenggu dalam kebebasan semu, berkatilah Tuhan supaya mereka dibukakan mata dan pikirannya dan menyadari betapa mulianya panggilan Tuhan, dan sedikit demi sedikit mereka akan menuju kebebasan sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak-anak muda yang sudah keluar dari kebebasan semu, berkatilah mereka Tuhan agar mereka tetap jalan Tuhan dan akan mereka tetap setia pada panggilan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para orang tua, ya Tuhan, berkatilah mereka dan bimbinglah mereka, supaya mereka bisa menuntun anak-anak mereka kepada kebebasan yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak-anak kelas 12 yang mengikuti ujian praktik,
Tuhan, berkatilah mereka dan bimbinglah mereka supaya mereka mau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan mereka akan menjalankannya sesuai dengan apa yang diajarkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah mengingatkan kepada kami dan menyadari kepada kami arti dan makna kebebasan. Kebebasan sesungguhnya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dia yang memampukan kita untuk menjadi apa yang dirancang bagi kita. Terimalah Dia sebagai juru selamat Anda, dan kebenaran itu akan memberkatikan Anda kini dan selamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Rahmat Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kebenaran Kristus akan kedamaian sejati memaknai hidup saudara-saudari dan jiwa kebebasan sejati dalam nama Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, marilah kita pergi sebagai pribadi yang bebas dan berani berkata tidak pada sesuatu yang merusak masa depan kita. Amin. Pergilah dalam damai, ibadat hari ini sudah selesai, syukur kepada Allah. Marilah kita menutup ibadat pada pagi hari ini dengan menyanyi lagu Tuntun Aku Tuhan Allah dari Puji Syukur nomor 653. Roti surga, puaskanlah jiwaku.